Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini kisah akan membahas tentang sumur Zam-Zam yang sempat hilang dan terkubur selama ratusan tahun dan ditemukan kembali oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Sumur Zam-Zam merupakan sumber air yang tidak pernah habis sepanjang tahun. Sumur ini pertama kali ada ketika masa hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian ternyata ditemukan bukti bahwa sumur Zam-Zam ini juga pernah hilang. Hal itu menyebabkan Mekah menjadi dataran tandus dan susah ditemukan air. Dikutip dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Karbuti, sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Sebagian dari mereka menganggap hilangnya sumur Zam-Zam disebabkan faktor geografis, yakni adanya banjir bandang yang melanda Mekah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian besar sejarawan justru meyakini hilangnya sumur Zam-Zam karena faktor kesengajaan. Ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Mekah yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib, Madad bin Amru al-Jurhum. Kala itu dia terlibat peperangan dengan musuhnya dan kalah. Karena kekalahan itu dia menyadari akan diusir dari Mekah. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam. Dan mulai saat itu penduduk Mekah selalu menggali sumur karena persediaan air yang ada sangat sedikit. Sumur itu kembali ditemukan setelah berabad-abad hilang oleh Abdul Muthalib. Beliau adalah salah satu pembesar Quraisy yang bertugas menyediakan air minum bagi rombongan haji yang datang ke Mekah. Kala itu Mekah sedang dilanda musim paceklik dan panas yang berkepanjangan. Abdul Muthalib pun kesulitan menemukan air, padahal ribuan jamaah haji akan segera datang. Suatu malam Abdul Muthalib bermimpi didatangi seseorang dan menyuruhnya menggali Zam-Zam. Mimpi itu dialaminya sampai 3 kali. Abdul Muthalib pun sempat ragu apakah benar sumur itu masih ada. Akhirnya dia mengajak putranya untuk menggali tanah yang terletak di tempat penyembelihan kurban masa jahiliyah. Abdul Muthalib pun terus menggali dan akhirnya dia menemukan 2 patung rusa yang terbuat dari emas, 7 baju sirah, dan 7 pedang. Barang-barang itu adalah milik Madad yang telah lama tertimbun. Penemuan itu sempat menghalangi penggalian sumur Zam-Zam karena kaum Quraisy yang lain berebut harta yang ditemukan Abdul Muthalib. Beliau pun terpaksa menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Bahkan antara Abdul Muthalib dengan para pembesar Quraisy yang sempat terlibat adu tegang terkait hak atas harta itu, kemudian Abdul Muthalib meminta mereka untuk menunjuk hakim untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka pun bergegas menuju ke tempat hakim itu yang terletak di sekitar Syam. Di tengah perjalanan rombongan itu kehabisan air, termasuk juga Abdul Muthalib. Beliau pun meminta air yang masih ada dalam persediaan milik pembesar Quraisy. Masing-masing mereka semua menolak membagi air. Akhirnya Abdul Muthalib sudah tidak sanggup dan menyuruh rombongannya untuk menggali kubur masing-masing dan menunggu ajal. Tapi Abdul Muthalib kemudian menilai pekerjaan itu sia-sia. Dia pun kemudian mengajak rombongannya melanjutkan perjalanan. Ketika dia menaiki untanya, tiba-tiba tanah yang diinjak oleh untanya mengeluarkan air jernih. Abdul Muthalib bergegas turun dan meminum air itu. Dia pun mengajak semua rombongannya untuk memenuhi tempat persediaan air mereka. Kemudian Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Penemuan sumur Zam-Zam ini kemudian menutup semua sumur yang telah digali untuk memenuhi kebutuhan air minum jamaah haji. Para jamaah haji pun memilih air dari sumur Zam-Zam karena selain letaknya yang tidak jauh dari Mekah, juga karena khasiat luar biasa yang terkandung dalam air itu.